Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution dilahirkan pada 3 Desember 1918 di Huta Pungkut, Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Aha Nasution besar dengan didikan Islam dari sang ayah Haji Abdul Halim Nasution yang merupakan anggota Syarikat Islam. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan guru, Aha Nasution menjadi guru dan mengajar di Bengkulu dan Palembang. Rupanya pekerjaan sebagai guru kurang cocok dengan dirinya. Ia mulai tertarik pada bidang militer dan kemudian mengikuti pendidikan perwira cadangan di Bandung pada tahun 1940 hingga 1942. Jabatan Nasution makin naik seiring prestasi yang terus ditorehkannya. Selama karirnya di kemiliteran, Nasution sudah memberikan banyak sumbangsihnya. Beberapa hal yang paling fenomenal adalah sebagai konseptor perang gerilya, konseptor operasi penumpasan PKI Madiun 1948, berperan dalam rangka pembebasan Irian Barat dan pencetusan Dwi Fungsi ABRI. Bukunya tentang taktik gerilya jadi acuan banyak angkatan militer. Bahkan beberapa negara besar seperti Amerika dan Cina ikut mempelajari hal ini. Kejadian yang tak bisa dilupakan dari sosok Aha Nasution adalah ketika ia bisa lolos dari peristiwa G30S. Sayangnya, Ade Irma Suryani gugur sebagai perisai ayahandanya dan salah satu ajudannya, Pierre Tendian, meninggal dunia. Sosok yang sangat sederhana, disiplin, dan religius ini meninggal pada 6 September tahun 2000. Jenderal Besar TNI Sudirman dilahirkan tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Sama seperti Jenderal Besar Aha Nasution, Sudirman berlatar seorang guru Muhammadiyah. Awal mula Sudirman memasuki ranah militer ketika pada pertengahan tahun 1943 Jepang mulai terdesak oleh sekutu, sehingga Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air. Sudirman mengikuti latihan peta angkatan kedua di Bogor. Kiprah perjuangan Sudirman adalah ketika menghadapi sekutu yang kembali lagi ke Indonesia setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Banyak sekali perang yang dihadapinya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, mulai dari agresi militer 1, agresi militer 2, Palagan Ambarawa, dan juga serangan umum 1 Maret 1949. Namun yang paling fenomenal dari semua perjuangan ini adalah bagaimana sang jenderal melakukan perang gerilya. Dengan kesehatan yang menurun karena penyakit TBC, sang jenderal harus ditandu masuk keluar hutan dan gunung dalam rangka mempertahankan kedaulatan. Berkat kegigihan dan kemauan keras ingin terus memimpin perang, hingga Belanda sudah benar-benar mengakui kedaulatan NKRI. Dan hal ini makin membuat namanya harum sepanjang masa. Walaupun tampilannya hanya mengenakan pakaian dinas seadanya, lengkap dengan pecinya yang lusuh, namun ia begitu dihormati bahkan oleh Soekarno. Tanpa Sudirman, mungkin bangsa Indonesia buta tentang arti perjuangan. Sayangnya, ia harus berpulang setelah hanya sebulan merasakan nikmatnya kemerdekaan bangsa yang sesungguhnya. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Haji Muhammad Soeharto dilahirkan di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921. Sosok Soeharto harus diakui sangat berjasa bagi tumbuh kembang bangsa Indonesia. Tak hanya perannya ketika menjabat sebagai orang tertinggi di negeri ini, tapi juga di kemiliteran. Sosok Soeharto perannya begitu fenomenal dengan menumpas banyak sekali pemberontakan dan juga perang-perang penting. Karir kemiliteran Soeharto diawali dari lulusnya ia sebagai yang terbaik sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Posisinya makin naik ketika ia konsisten jadi yang terbaik di angkatan militer manapun. Soeharto memang seorang tentara yang cerdas. Ia bisa mengeksekusi instruksi yang diberikannya dengan sempurna.
termasuk instruksi Jenderal Sudirman dalam serangan umum 1 Maret yang berhasil merebut kembali Yogyakarta dari Belanda. Namun prestasi yang paling fenomenalnya adalah ketika ditugaskan dalam pembebasan Irian Barat dan menumpas PKI sampai ke akarnya. Di masa kepresidenan, banyak sekali dilakukan pembangunan-pembangunan serta program-program yang pro rakyat. Keamanan dan ketertiban juga jadi hal yang sangat bisa dirasakan pada zamannya. Sayangnya, dugaan korupsi hingga krisis ekonomi menyebabkan kejatuhan Soeharto. Sosok yang dikenal sebagai jenderal yang murah senyum ini meninggal pada 27 Januari 2008.